Selamat pagi. Kami dari kelompok Naga Hitam. Di sini kami ingin mempresentasikan sistem informasi pelayanan jasa ambulan pada UPT AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Latar belakangnya yaitu DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia dan ibu kota provinsi merupakan pusat pemerintahan, perekonomian, politik, budaya, pendidikan, dan sebagai kota metropolitan. Jakarta mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kondisi ini berpotensi untuk terjadi masalah kegawat daruratan seperti kecelakaan lalu lintas maupun masalah di bidang kesehatan sebagai akibat terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat seperti meningkatnya risiko penyakit kardiovaskuler, degeneratif, penyakit menular, dan lain-lain. Di samping itu juga berisiko untuk terjadinya benturan kepentingan dan konflik yang bernuansa sara yang dapat memicu kerusuhan sosial, huru-hara, dan bencana. Salah satu upaya untuk menanggulangi meningkatnya kasus gawat darurat medik dan bencana adalah dengan menyediakan pelayanan ambulan gawat darurat atau bisa disebut dengan emergency medical service dan mempersiapkan tenaga perawat kesehatan yang diharapkan dapat menunjang upaya dalam memberikan respon yang cepat dan tepat dalam memberikan pertolongan pada korban saat di tempat kejadian sampai evakuasi ke rumah sakit. Tujuan rencana strategis di sini kita ada 3, yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana sistem pelayanan yang sedang berjalan saat ini. Kedua, merancang sistem informasi pelayanan jasa ambulan pada UPT AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, menghasilkan informasi yang efektif dan efisien. Ketiga, agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh UPT AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai dasar untuk meningkatkan pelayanan. Fungsi rencana strategis dalam sistem pelayanan jasa ambulans yaitu 1. Sebagai bahan evaluasi terhadap sistem yang sedang berjalan. 2. Dapat menghasilkan suatu informasi yang cepat dan akurat dalam memudahkan proses pelayanan kegawat daruratan. Faktor pendukung keberhasilan dalam sistem pelayanan jasa ambulans yaitu analisa dilakukan secara observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk memahami perangkat lunak yang dibutuhkan oleh user. Analisa SWOT terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan. AGD memiliki 748 pegawai yang terdiri dari 614 tenaga medis dan 134 tenaga administrasi. Petugas AGD berpengalaman dan tersertifikasi di bidangnya. AGD juga memiliki 63 pos yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta dan 12 unit reaksi cepat. AGD juga memiliki call center sebanyak 24 jam dalam penanganan kegawat daruratan. Kelemahan. Rendahnya pengetahuan pegawai dalam penggunaan teknologi informasi. Kemudian dokumentasi masih secara manual, dan kemacetan di DKI Jakarta masih menjadi momok dalam pelayanan kegawat daruratan. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang adanya peluang dan juga adanya ancaman. Salah satu peluang tersebut ialah yang pertama, terwujudnya sistem terintegrasi lintas sektor kesehatan dan kegawat daruratan. Dan juga yang kedua, pengembangan untuk sistem ambulan berbasis teknologi informasi. Nah, yang ketiga juga ada yang terakhir, pemanfaatan sistem di call center agar penanganan dapat teratasi dengan baik. Itu macam-macam peluangnya ya. Dan juga adanya ancaman, salah satunya kurangnya pemanfaatan jaringan informasi yang akan mengakibatkan lemahnya penanganan kegawat daruratan.
Dan yang terakhir ancamannya ada banyaknya ambulans di DKI Jakarta yang belum terstandarisasi, berdampak pada image ambulans yang tercipta menjadi buruk. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang metrik SWOT. Metrik SWOT adalah kependekan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Metrik SWOT dibagi menjadi dua, yaitu IFAS dan EFAS. IFAS adalah internal faktor analisis strategi dan EFAS merupakan eksternal faktor analisis strategi. IFAS dibagi menjadi dua, yaitu Strength dan Weakness. Strength merupakan kekuatan dan Weakness adalah kelemahan. Strength yang pertama, di sini ada 5. Yang pertama adalah instansi AGD memiliki 748 pegawai, 614 tenaga medis, dan 134 pengadministrasi. Yang kedua adalah perawat AGD berpengalaman dan tersertifikasi dalam bidangnya. Yang ketiga, UPT AGD memiliki 63 pos yang tersebar di seluruh Jakarta. Yang keempat, instansi AGD memiliki 12 unit reaksi cepat dalam bentuk motor untuk penanganan lebih cepat. Dan yang kelima, instansi AGD memiliki call center 24 jam. Lalu di sini ada kelemahannya atau weakness. Di sini ada 3. Yang pertama adalah masih rendahnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi informasi pada para AGD. Yang kedua, pencatatan dokumentasi masih dalam berbentuk kertas atau manual. Dan yang terakhir, kemacetan DKI Jakarta yang menjadi momok. Lalu untuk EFAS ada opportunity, yaitu kesempatan. Di sini ada 3, yaitu terwujudnya sistem terintegrasi lintas sektor kesehatan dan kegawat daruratan. Yang kedua, pengembangan untuk sistem ambulan berbasis teknologi informasi. Dan yang ketiga, pemanfaatan sistem call center agar penanganan dapat teratasi dengan lebih cepat dan lebih baik. Lalu di sini ada strategi SO. Yang pertama adalah sosialisasi pelayanan ambulans kepada masyarakat. Dan strategi WO ada 2, yaitu yang pertama menambah media promosi online agar lebih banyak masyarakat yang mengenal ambulan, dan yang kedua membuat pos baru untuk ambulan. Selanjutnya, threat ataupun ancaman terhadap pelayanan kegawat daruratan ambulan di DKI Jakarta. Yang pertama adalah kurangnya pemanfaatan jaringan informasi mengakibatkan lemahnya penanganan kegawat daruratan. Selanjutnya, banyaknya ambulan di DKI Jakarta belum terstandarisasi, itu berdampak pada image ambulan yang tercipta menjadi buruk. Tabel selanjutnya, strategi ST-nya. Kurangnya pemanfaatan jaringan informasi mengakibatkan lemahnya penanganan kegawat daruratan. Selanjutnya, strategi WOTS-nya. Membuat inovasi supaya ambulan lebih banyak dikenal masyarakat luas. Isi UPT AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta adalah Jakarta Kota Maju, lestari dan berbudaya, yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Misi UPT AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta: 1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan melibatkan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan, dan memanusiakan dalam kegiatan kegawat daruratan. 2. Menjadikan Jakarta wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis, dan berintegritas dalam kegiatan kegawat daruratan. Tujuan dari sistem informasi pelayanan jasa ambulan pada UPT AGD Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta adalah: 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 2. Mewujudkan tata kelola urusan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah, sasaran dari sistem informasi pelayanan jasa ambulan pada UPT AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta adalah: 1. Indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan ambulan darurat minimal 80%. 2. Angka kejadian kecelakaan kurang dari 2,5%.
Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk perumusan rencana strategis dalam pelayanan jasa ambulan. Di sini kita mempunyai sasaran dan cara pencapaiannya. Yang pertama itu sasarannya adalah banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang layanan ambulans. Sedangkan saat ini tuh meningkat banyak sekali kebutuhan masyarakat akan penggunaan ambulans. Nah, cara pencapaiannya itu kita mempunyai kebijakan, program, dan kegiatan. Dari kebijakannya kita memperbanyak sosialisasi oleh divisi marketing. Program yang kita lakukan melakukan promosi media sosial dan promosi secara online. Kegiatan yang kita lakukan adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang ketersediaan dan fungsi ambulan di wilayah DKI Jakarta. Yang kedua itu, masih banyak nih masyarakat kita yang belum mengetahui ketersediaan ambulan di DKI Jakarta. Sedangkan peningkatan pelayanan ambulan kepada masyarakat DKI Jakarta tuh meningkat gitu. Maka cara pencapaian yang akan kita lakukan dari kebijakan, program, dan kegiatan itu adalah kebijakannya memperbanyak informasi mengenai ketersediaan dan fungsi ambulan di DKI Jakarta. Program yang kita lakukan, melakukan kunjungan ke calon customer oleh pihak-pihak marketing kita. Kegiatan yang akan kita lakukan itu memberikan informasi kepada calon customer tentang informasi dan cara pemesanan ambulan. Dan yang ketiga itu minimnya pengetahuan masyarakat DKI Jakarta tentang ambulan. Banyak masyarakat yang masih menggunakan kendaraan pribadi dalam membawa pasien. Maka cara pencapaian yang akan kita lakukan itu memberikan penjelasan secara detail kepada masyarakat tentang fungsi dan keberadaan ambulan itu sendiri. Menggunakan media sosial sebagai alat untuk promosi dan pengenalan ambulan. Kegiatan yang terakhir yang akan kita lakukan itu melakukan posting ke media-media sosial tentang kegiatan ambulan. Kesimpulan dari hasil pengamatan penulis berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan adanya sistem informasi pelayanan jasa ambulan berbasis web, maka akan mempermudah masyarakat dalam mencari informasi sekitar pelayanan ambulans. 2. Pembuatan web sistem informasi pelayanan jasa ambulans ini diharapkan dapat mengurangi sistem pendataan secara manual dan memudahkan dalam pencairan data pada instansi. 3. Sistem informasi pelayanan jasa ambulans dengan berbasis web lebih efektif dan efisien. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.